berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Drama adu penalti 25 menit di kualifikasi Liga malam Jumat. Drama terjadi di laga kualifikasi Liga Eropa antara Ajax Amsterdam kontra Panathinaikos. Pemenang ditentukan lewat adu penalti yang berjalan 25 menit. Ajax Amsterdam keluar sebagai pemenang adu penalti dengan keunggulan 13-12. Juventus temukan titik terang dalam perburuan Gonzalez dan Koopmeiners. Upaya Juventus memburu dua gelandang baru mulai menemukan titik terang. Dirangkum dari Football Italia, Juventus berencana menggait Gonzalez dari Fiorentina seharga 30 juta euro dan sudah mendapat lampu hijau dari La Viola. Sementara untuk Koopmeiners, Bianconeri berani menebus gelandang asal Belanda tersebut seharga 52 juta euro plus bonus senilai 7 juta euro. Pemain Akademi Chelsea ini terdepak, Neto sudah pakai nomor punggungnya. Seorang pemain Akademi Chelsea langsung menjadi korban kedatangan Pedro Neto. Nomor punggung yang sebelumnya ia pakai sudah diserahkan ke rekrutan baru The Blues. Nomor punggung Neto ialah nomor 19, yang tidak lain merupakan kepunyaan Armando Broja. Tanggapan Ten Hag soal MU rasanya. Manchester United kian kental dengan aroma Belanda, khususnya Ajax Amsterdam usai kedatangan Erik ten Hag sebagai manajer. Namun pria 54 tahun itu menegaskan hal tersebut bukan semata-mata karena keinginannya. Masuk tahun ketiga di MU, Ten Hag bertekad kembali raih trofi. Manchester United tetap memasang target tinggi musim ini. Manajer Erik ten Hag kembali menghiasi tahun ketiganya di Old Trafford dengan raihan trofi berikutnya. Tendangan bebas Ronaldo melayang berujung olok-olokan. Cristiano Ronaldo kembali gagal mencetak gol tendangan bebas. Free kick bintang Al Nassr itu melayang jauh di atas gawang dan jadi olok-olokan warganet. Cristiano Ronaldo memang punya catatan buruk perihal tendangan bebas. Di timnas Portugal sendiri dia cuma bisa bikin 1 gol dari 60 kali percobaan. Kapan Cristiano Ronaldo pensiun? Usia Ronaldo terus bertambah. Sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan gantung sepatu. Tetapi Ferdinand percaya Cristiano Ronaldo akan mulai berpikir soal rencana pensiun, walaupun mungkin belum dalam 3 tahun ke depan. Olok-olok Bellingham ke Endrick, Famos Bobby. Jude Bellingham punya panggilan khusus buat rekan barunya di Real Madrid, Endrick. Dia memanggil pemain muda Brasil itu dengan sebutan Bobby. Nama Bobby disinyalir merujuk kepada Sir Bobby Charlton yang diidolakan Endrick. Chelsea cari dana 4 triliun. Chelsea dikabarkan akan melego setidaknya 9 pemain untuk mengumpulkan dana mencapai 4 triliun rupiah. Nama besar seperti Romelu Lukaku dan Raheem Sterling masuk dalam daftar tersebut. Kebetulan, dua pemain itu memang sudah memiliki peminat. Chelsea yang sekarang adalah kekacauan. William Gallas heran melihat Chelsea yang hobi banget beli banyak pemain muda. Gallas cuma memberikan satu kata, kekacauan.
Kalah seran dengan manajemen perekrutan Chelsea. Mereka gemar beli pemain muda yang rasa-rasanya tidak riset dulu, alias hanya sekedar rekrut. Kingsley Coman buka peluang balikan dengan PSG. Menurut laporan dari Sportzone, Kingsley Coman membuka peluang untuk kembali ke PSG yang tak lain adalah klub masa kecilnya. Coman pernah membela Les Parisiens dari tahun 2011 hingga 2014 yang lalu. Kini semua keputusan tergantung kepada Les Parisiens. Apakah mereka siap untuk merogoh kocek demi mendatangkan Coman atau memilih hanya untuk meminjamnya dari Bayern? Coman memiliki nilai pasar sebesar 50 juta euro atau setara dengan 864 miliar rupiah. Negosiasi pemilik Lyon untuk akuisisi Everton berlanjut. Pemilik Lyon, John Textor, masuk dalam tahap negosiasi lanjutan untuk mengakuisisi Everton. Pebisnis asal Amerika Serikat itu tertarik mengakuisisi saham mayoritas The Toffees dalam waktu dekat. Textor saat ini memang ingin mengakuisisi Everton guna masuk dalam firma multi-klub Eagle Football Club miliknya. Meski begitu, Textor memiliki satu kendala untuk mengakuisisi Everton. Pasalnya, pebisnis asal Amerika itu masih tercatat sebagai pemilik saham minoritas di Crystal Palace. Jika Guardiola pergi, Manchester City harus kejar ex-manajer Chelsea. Ex-palang pintu Manchester City, Jo-Leon Lescott, menyebut satu nama pelatih yang pantas mengisi pos manajer The Citizen, andai Pep Guardiola benar-benar pergi nanti. Lescott lantas meminta mantan timnya untuk mencoba mendatangkan ex-manajer Chelsea Thomas Tuchel sebagai pengganti Guardiola. Manajer yang tersedia sekarang, jika itu hari ini, kamu mungkin harus mengatakan Tuchel. Namun dalam waktu 12 bulan saya tidak mengantisipasi Thomas Tuchel masih ada. Aku yakin akan ada kandidat lain yang berada di posisi yang lebih kuat darinya, ujarnya. Ipswich Town ajukan tawaran untuk Armando Broja. Klub promosi Premier League Ipswich Town dikabarkan telah menghubungi Chelsea terkait ketersediaan Armando Broja. Sang penyerang hampir dipastikan akan meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini. Ipswich mengincar kesepakatan pinjaman untuk striker tersebut, mengingat The Blues mematok harga sekitar 30 juta pound sterling. Jarrod Bowen resmi jadi kapten baru West Ham United. West Ham United secara resmi menunjuk Jarrod Bowen sebagai kapten baru mereka saat klub berupaya untuk melepas Kurt Zouma. Bek asal Prancis tersebut hampir pasti bergabung dengan klub Arab Saudi Sabah Al Ahli. West Ham melalui situs resmi mereka mengumumkan Jarrod Bowen sebagai kapten baru dan bek kiri veteran Aaron Cresswell sebagai wakil kapten. Pemain berusia 27 tahun ini telah memberikan dampak besar sejak bergabung dari Hull City 4 tahun lalu. Pesan untuk MU, andai musim ini babak belur lagi, tolong Ten Hag jangan dipecat. Tekanan di pundak Erik Ten Hag diyakini bakal lebih besar musim ini. Ten Hag memasuki musim ketiganya menangani Manchester United. Saat ini Ten Hag mungkin masih mendapatkan dukungan dari fans. Namun begitu rentetan kekalahan terjadi, desakan pemecatan akan segera muncul. Situasi inilah yang dikhawatirkan oleh ex-MU Gary Neville. Dia tahu posisi Ten Hag sulit, tekanan pasti besar. Biar begitu, Neville berharap Ten Hag terus dipertahankan. Ditawari kesempatan amankan ex-bintang PSG, United berminat. Manchester United ditawari kesempatan untuk mengamankan jasa mantan gelandang PSG Marco Verratti di bursa musim panas ini. Sosok asal Italia itu tengah mentas bersama tim asal Qatar Al Arabi. Pemain asal Italia itu disebut siap kembali lagi mentas di Eropa. Tak hanya United, Arsenal dan Liverpool pun sempat ditawari kans mengamankan jasanya. Meski sudah bermain di Timur Tengah, pemain asal Italia itu diyakini bisa memberikan sesuatu pada lini tengah mereka.
Thiago Motta antusias lawan klub milik orang Indonesia. Juventus akan memulai perjalanan di Liga Italia 2024-2025 di bawah pelatih baru Thiago Motta. Hujan pertama Motta sebagai pelatih Juventus pun akan tiba pada pekan depan. Si Nyonya Tua akan berhadapan dengan klub promosi Como 1907. Jelang pertandingan debutnya sebagai pelatih Juventus di Liga Italia, Motta mengaku sangat antusias. Oleh karena itu, Motta meminta anak-anak asuhnya untuk fokus melawan Como 1907. Real Madrid bakal melepas gelandang berbakatnya ke Valladolid. Real Madrid saat ini tengah berupaya melepas prospek akademi muda mereka ke tempat lain. Menurut laporan terbaru dari Manu Amor, tampaknya Real Valladolid hampir mendatangkan Mario Martin musim panas ini. Gelandang muda berbakat ini nampaknya siap bergabung dengan klub dengan status pinjaman dan kepindahan tersebut dapat diresmikan dalam beberapa jam datang. Hansi Flick memiliki rencana yang melibatkan De Jong. Masa depan Frenkie De Jong di FC Barcelona telah berubah secara tak terduga, namun menentukan. Seperti yang diungkapkan oleh laporan terkini dari Sport bahwa pelatih kepala baru Hansi Flick telah dengan tegas meminta agar klub mempertahankan gelandang Belanda tersebut. Flick memandangnya sebagai pemain penting dalam rencananya, khususnya membayangkannya sebagai poros di depan pertahanan. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!